di video ini. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting di kalangan dunia pendidikan, yaitu terkait profesionalisme guru di Indonesia. Nah, sebagai pendidik profesional, bukan hanya terkait materi saja yang harus kita kuasai, tetapi bagaimana kita sebagai guru mampu menghadapi tantangan di era digital saat ini. Nah, di era ini, teknologi kan semakin berkembang pesat dan peran guru menjadi lebih kompleks. Nah, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi saja, tetapi juga harus mampu membimbing, memanfaatkan teknologi, serta menghadapi dunia yang semakin digital. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat dulu seperti apa sih gambaran seorang guru profesional di kalangan Indonesia pada saat ini yang semuanya itu harus berkaitan dengan teknologi. Mari kita lihat. Kak Yuri tahu nggak nih guru di era Society 5.0 itu kayak gimana? Jelas tahu dong kali ya. Menurut yang aku ketahui nih, peran seorang guru di era Society 5.0 yaitu memberikan dampak bagaimana peserta didiknya berkembang. Gak hanya itu, seorang guru juga perlu mengembangkan kualitas dirinya loh, agar dapat memberikan pendidikan yang terbaru serta efektif. Perkembangan teknologi saat ini juga merupakan tahap di mana seorang guru dapat mengembangkan dan menghubungkan antara pengetahuannya dengan teknologi. Wah, keren sekali. Ternyata Kak Yuri tahu banyak ya. Hehehe, tapi aku juga penasaran banget nih Kak, gimana sih peran guru di era Society 5.0 saat pembelajaran? Kalau gitu, kita tonton bareng-bareng yuk Kak video pembelajaran yang menerapkan peran guru di era Society 5.0 ini. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran IPA hari ini? Kemarin kita sudah belajar mengenai zakat didik. Bapak minta salah satu dari kalian ingin berpendapat mengenai zakat didik itu apa? Ada yang bisa? Apa yang sudah kamu makan? Ya, pipit tempe berasal dari Malang ya? Iya, misalnya dari Malang. Ya, ada lagi yang sudah makan apa di Malang? Rawon, Pak. Rawon dari mana? Malang. Rawon apa itu? Nah, itu tadi video pembelajaran bagian pendahuluan nih Kak Lia. Kita bahas dulu yuk bagian ini. Dari video tadi, kita bisa lihat guru tersebut sudah menunjukkan perannya sebagai guru di era Society 5.0 nih Kak. Hal ini ditunjukkan pada bagian saat guru mereview materi pertemuan sebelumnya dan mengajak peserta didiknya untuk menyampaikan pengetahuan dari pemahaman pembelajaran sebelumnya. Wah, setuju banget nih dengan pendapat Kak Lia. Selain itu, guru juga memanfaatkan teknologi berupa slide presentasi yang membantu memvisualisasikan apa yang hendak disampaikan oleh guru. Jadi, guru juga menghubungkan pengetahuannya dengan teknologi. Hal ini juga dapat mencerminkan perannya di era Society 5.0 dengan mengintegrasi teknologi dalam pendidikan. Nah, setelah menonton video tadi, kita sudah melihat bersama-sama bagaimana cara guru profesionalisme dalam mengajar. Nah, selanjutnya saya akan membahas 3 topik utama yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu terkait masalah profesionalisme guru di Indonesia. Nah, yang kedua, solusi yang dapat saya lakukan sebagai calon guru profesional. Yang ketiga, solusi yang bisa saya tawarkan kepada pihak-pihak terkait. Yuk kita sama-sama bahas topik ini. Nah, topik yang pertama yaitu penyebab masalah profesionalisme. Nah, profesionalisme guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena guru bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga membentuk karakter siswa mulai dari kedisiplinan, kesopanan, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, namun banyak sekali tantangan yang masih dihadapi guru, antara lain yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini penyebab masalah profesionalisme guru antara lain yang pertama ada kurangnya pelatihan dan pengembangan diri, yang kedua kesejahteraan yang kurang memadai, yang ketiga beban administratif yang berlebihan, yang keempat perubahan kurikulum dan beban psikologis, yang kelima rendahnya motivasi dan kurangnya kolaborasi. Yang pertama adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan diri. Nah, banyak guru di Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan setelah menyelesaikan pendidikan formal. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mengikuti perkembangan metode pengajaran dan teknologi terbaru. Padahal, tanpa pelatihan yang berkelanjutan, kualitas pembelajaran bisa menurun. Yang kedua, kesejahteraan yang kurang memadai.
gaji guru, terutama yang masih honorer, seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Nah, akibatnya banyak guru mencari pekerjaan sampingan yang membuat fokus mereka dalam mengajar berkurang. Hal ini bisa berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada muridnya. Nah, yang ketiga ada beban administratif yang berlebihan. Nah, selain mengajar, guru juga harus menyelesaikan berbagai tugas administratif seperti menyusun RPP dan membuat laporan hasil belajar siswa. Nah, hal inilah yang mengurangi waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi atau persiapan mengajar, malah dibebani oleh beban administratif yang berlebihan. Nah, yang keempat ada perubahan kurikulum dan beban psikologis. Seringnya perubahan kurikulum membuat guru harus beradaptasi dengan sistem baru. Nah, tidak semua guru itu siap menghadapi perubahan ini, sehingga bisa menyebabkan stres dan kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan kurikulum yang berlaku. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada rendahnya motivasi dan kurangnya kolaborasi. Sebagian guru memiliki motivasi untuk mengembangkan diri dan enggan berbagi pengalaman dengan rekan sejawat. Padahal, kerjasama antar guru sangat penting untuk saling bertukar ilmu dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, topik kedua yaitu solusi yang dapat saya lakukan sebagai calon pendidik profesional. Nah, sebagai calon pendidik, ada banyak hal yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional. Nah, topik kedua yaitu solusi yang saya lakukan sebagai calon pendidik profesional. Antara lain, yang pertama mengembangkan diri melalui pelatihan dan belajar mandiri. Yang kedua menyiapkan strategi untuk menghadapi kesejahteraan guru. Yang ketiga mengelola beban administrasi dengan efektif. Yang keempat siap beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Yang terakhir yaitu mengembangkan semangat berbagi dan kolaborasi. Yang pertama, mengembangkan diri melalui pelatihan dan belajar mandiri. Nah, saya harus aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan kursus agar bisa meningkatkan keterampilan mengajar. Selain itu, saya juga bisa belajar secara mandiri dengan membaca buku, mengikuti kursus online, atau menonton YouTube dan tutor lainnya, dan bisa juga dalam berdiskusi dengan guru-guru lain. Nah, yang kedua ada menyiapkan strategi untuk menghadapi kesejahteraan guru. Nah, kesejahteraan guru itu bisa menjadi tantangan, jadi saya perlu menyiapkan strategi keuangan khusus untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, misalnya mencari pekerjaan tambahan yang masih relevan dengan dunia pendidikan, seperti menjadi tutor, menulis buku ajar, atau membuat konten edukasi, bisa juga dengan mengajar les, agar keterampilan saya dalam mengajar itu menjadi lebih profesional. Nah, yang ketiga ada mengelola beban administratif dengan efektif. Tugas administratif ini bisa menyita banyak waktu. Nah, oleh karena itu saya harus belajar mengatur waktu dengan baik dan memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan aplikasi untuk menyusun jadwal pembelajaran atau membuat laporan dengan lebih cepat. Yang keempat, siap beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Nah, saya harus membangun sikap fleksibel agar siap menghadapi perubahan kurikulum dengan memahami konsep dasar kurikulum dan mengikuti pelatihan terkait. Nah, saya bisa lebih cepat menyesuaikan metode pembelajaran dengan sistem yang baru. Nah, yang kelima ada membangun semangat berbagi dan kolaborasi. Saya juga harus membangun kebiasaan berbagi ilmu dengan rekan sejawat, bergabung dengan komunitas guru, atau mengikuti forum pendidikan agar bisa membantu saya mendapatkan wawasan baru dan meningkatkan keterampilan mengajar. Nah, topik yang ketiga yaitu solusi yang saya tawarkan ke pihak terkait. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme guru tidak cukup hanya dari sisi guru saja. Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pihak terkait. Nah, yang pihak pertama yaitu peran pemerintah, yang kedua peran institusi pendidikan, dan yang terakhir peran masyarakat. Yang pertama ada peran pemerintah. Nah, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji yang layak dan menyediakan tunjangan yang memadai. Nah, selain itu juga perlu adanya lebih banyak program pelatihan bagi guru agar mereka bisa terus mengembangkan kompetensinya. Nah, yang kedua ada peran masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran dalam meningkatkan profesionalisme guru. Nah, dengan memberikan apresiasi terhadap profesi pendidik, masyarakat bisa membantu meningkatkan motivasi guru. Selain itu, orang tua juga harus bekerja sama dengan guru untuk mendukung pendidikan anak mereka. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu peran institusi pendidikan. Nah, sekolah dan institusi pendidikan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan profesionalisme guru.
program mentoring bagi guru baru juga penting agar mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan tugas-tugas mereka. Nah, kesimpulan dari video ini, saya dapat menyimpulkan bahwa menjadi guru profesional bukan hanya menguasai materi ajar, tetapi juga tentang bagaimana terus belajar, beradaptasi, dan berkembang dengan teknologi yang semakin pesat ini. Nah, dengan mengikuti pelatihan, mengatur keuangan dengan baik, mengelola tugas administrasi secara efektif, serta membangun semangat berbagi atau kolaborasi, kita bisa menjadi guru yang lebih kompeten atau profesional. Nah, selain itu, dukungan dari pemerintah, sekolah, institusi pendidikan, serta masyarakat dan orang tua sangat diperlukan agar profesionalisme guru terus meningkat. Nah, semoga video ini bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya profesionalisme dalam profesi kependidikan. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah!